Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 27 ayat yang kelima yang berkata demikian. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Solusi Tuhan Saat Kesukaran. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam ayat yang tadi saya baca, di sana tidak ada kata kesukaran, yang ada adalah kata bahaya. Jadi waktu bahaya, musim bahaya itu dalam terjemahan yang lain itu kesukaran atau kesulitan. Nah, kita mau lihat saudara, ketika kesukaran datang, ketika musim kesukaran dan kesulitan datang, bahaya itu datang, Allah punya 3 solusi bagi umatnya. Dan saudara tahu ini Allah lakukan bagi Daud. Bagi orang yang hidupnya melekat kepada Allah, bagi orang yang hatinya melekat kepada Allah, bagi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika musim sukar datang, maka Allah akan memberikan 3 solusi bagi mereka seperti yang Allah berikan bagi Daud. Dan ini yang mau saya share hari ini. Apa sih 3 solusi yang Allah berikan bagi Daud dalam pembacaan ini? Dan itu bisa menjadi bagian berkat kita ketika kita menjadi orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Yang pertama, solusi yang pertama. Di dalam ayat itu Tuhan bilang, Mazmur berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Jadi yang pertama tuh perlindungan Tuhan di dalam pondoknya. Pondoknya itu kalau dalam terjemahan lain itu baitnya, itu kediamannya. Kediaman Tuhan, baitnya Tuhan. Jadi waktu kesukaran datang, waktu kesulitan datang, waktu musim bahaya datang, orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan dilindungi di dalam pondoknya Tuhan, di dalam baitnya Tuhan, di dalam kemahnya Tuhan, di dalam tempat kediamannya Tuhan. Yang kedua di sana dibilang, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Kalau yang pertama di pondoknya, itu bicara tentang di bait Allah. Tapi kalau yang kedua ini dibilang dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dalam terjemahan yang lain begini saudara. Jadi Tuhan menyembunyikan pemazmur di tempat rahasianya di kemah suci atau tabernakel. Kata kemahnya dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan tabernakel. Dan ingat, tabernakel itu adalah kemah suci yang Allah suruh Musa membangunnya bagi Allah. Nah, di bagian ini Tuhan bukan saja melindungi orang yang tadi dilindungi atau Daud, tapi Tuhan menyembunyikan dia di ruang rahasianya, di kemah sucinya, di tabernakelnya. Ruang rahasianya di mana? Di ruang maha kudusnya Tuhan, di mana kesulitan tidak bisa menembusi, di mana kesukaran tidak bisa menembusi, di mana bahaya tidak bisa menembusi, di ruang maha kudusnya Tuhan. Karena di ruang maha kudusnya Tuhan, di sana hanya ada kelimpahan, di sana hanya ada kedamaian, di sana hanya ada hal-hal yang baik, berkat yang berlimpah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah menyembunyikan Daud di ruang rahasianya dari tabernakelnya itu. Lalu dia taruh di ruang maha kudusnya. Tapi kita mau lihat supaya apa? Yang ketiga, solusi yang ketiga yang Allah buat bagi Daud dalam ayat itu adalah, lalu dia mengangkat aku
ke atas gunung batu. Sebenarnya Tuhan itu sendiri gunung batu, saudara. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, kata mengangkat ke atas gunung, itu Tuhan menemui orang yang dia taruh di kemah sucinya, di ruang rahasianya, di ruang Maha Kudus. Tuhan menemuinya, lalu Tuhan mengangkat dia tinggi-tinggi, melebihi kesukaran dan kesulitan yang sedang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna ini begitu dalam. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Daud, dia mengangkat Daud di atas gunung batu, itu dia sedang berkata bahwa dia menemui Daud yang dia taruh di ruang Maha Kudusnya, di tabernakel itu. Lalu dia mengangkat Daud di dalam hadiratnya, dalam kemuliaannya, sehingga kesulitan dan kesukaran tidak bisa menyentuh Daud. Sehingga kesulitan dan kesukaran tidak bisa menghantam Daud. Dan hal yang sama Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, bahwa ketika kesulitan, kesukaran datang, Allah akan melakukan bagian ini bagi kita, terutama di bagian yang ketiga. Dia akan datang menemui kita di ruang Maha Kudusnya ketika dia sudah melakukan bagian yang kedua, nomor 2 dan nomor yang pertama. Maka yang terakhir dia akan menemui kita di ruang Maha Kudusnya, di tabernakel itu, di dalam hadiratnya, di dalam kedalaman hadiratnya. Lalu dia mengangkat kita tinggi-tinggi seperti kita diangkat di atas gunung batu. Dan tidak ada kesulitan yang bisa menyentuh kita. Tidak ada kesukaran yang bisa menyentuh kita. Tidak ada krisis yang bisa menyentuh kita dan menghancurkan kita. Tetapi kita akan aman di tengah kesukaran. Kita akan aman di tengah kesulitan. Kita akan aman di tengah krisis ataupun resesi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Maka 3 solusi ini akan kita dapatkan dari Tuhan ketika musim sukar datang, ketika musim sulit datang, ketika musim bahaya datang, ketika musim krisis dan resesi datang. Kita pasti akan dilindungi, disembunyikan, dan diangkat melebihi kesukaran dan kesulitan itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami solusi dari Tuhan di saat kesukaran datang. Amin.